Gaun ini. Aku khusus meminta seseorang untuk membuatkannya untukmu dari Eropa. Modelnya cuma satu biar aku yang urus. Ada apa? Mau masuk dan duduk? Siapa yang kamu ajak bicara? Ah, lepaskan. Lepaskan. Hei, jangan tembak, jangan tembak. Sudah kubilang berhenti menembak. Jangan tembak, jangan tembak. Berhenti memotretku. Kenapa memotret? Kasih aku, kasih aku. Apa masalahmu? Apa yang salah denganku? Kenapa memotret kenapa? Hiyuan. Cuier. Kombat 120. Hei, gimana kabarnya? Ada beberapa pendarahan internal dan patah tulang. Untungnya dia tidak mengalami pendarahan otak yang parah. Tidak ada bahaya bagi nyawa. Tapi apa? Kamu harus siap. Siap untuk apa? Anakmu mengalami memar parah di tulang belakangnya. Kelumpuhan pada kaki mungkin terjadi? Tentu saja aku bilang itu mungkin. Anakku. Apa yang mungkin? Aku bisa buka pintu. Bagaimana mungkin? Kamu brengsek, pergi sana. Ah, Anak kita tidak bisa lumpuh. ah, Hahaha, dia sudah 23 tahun. Kita tidak bisa melumpuhkannya. ahahaha. Ah. Hahaha. Ah. Ini kartu kredit yang Pak Hi minta aku berikan padamu. Cukup untuk pengeluaran sehari-harimu. Pak Hi bilang, biarkan kamu tinggal di sini sebentar. Dia akan menemukan seseorang untuk membantu kamu menghubungi tentang studi di luar negeri. Telepon aku kalau ada apa-apa. Sebaiknya jangan menghubungi Tuan Hi selama ini. Oke. Tidak apa-apa, aku duluan ya.
Dia sangat arogan, orang yang sangat semaunya. Kalau kamu jatuh sampai mati, kalau dia tidak jatuh sampai mati, bagaimana dia bisa hidup dengan sifat seperti itu? Tidak peduli seberapa kaya itu. Lahir tua sakit dan mati tidak bisa dihindari. Tuhan itu adil. Halo. Aku mau tanya, ada pasien bernama Hian yang jatuh hari ini. Bagaimana keadaannya sekarang? Kamu siapa baginya? Aku temannya. Oh, kondisi pasien hanya bisa diberitahukan kepada keluarga. Aku mau tanya apakah dia masih hidup. Sikap. Dua R kenapa? Aku mohon kamu datang dan menemani aku ya. Aku tidak tahan lagi. Aku mohon. Mengdi, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Aku tidak tahu. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Duh. Aku kecuali kamu. Aku benar-benar tidak tahu harus bicara dengan siapa. Awalnya, aku dan ibu, aku tidak setuju Lina menikah dengan Sihi itu. Hanya tampang ganteng. Miskin seperti apa? Orang seperti ini paling tidak pantas dinikahi. Setelah berkuasa, dia akan membalikkan badan padamu. Lin, kamu tidak mau dengar nasihat kakakmu? Kalau saja kamu dengar aku lebih awal. Sudah lama tidak ada apa-apa. Tidak terlambat untuk kakakmu pergi sekarang. Hei, suruh Sihi itu keluar dari rumah. Tidak ada uang, aku lihat bagaimana dia bisa punya selingkuhan. Apa kabar dengan ketiganya? Apalagi yang bisa terjadi? Hanya gadis desa. Benar-benar punya cara. Apakah dia bisa tertarik pada Margahi? Dia hampir seusia dengan ayahnya. Margahi ini hanya sesukses ini. Benar. Dia hanya sebagai menjanjikan. Sudah cukup kamu bicara. Anak saya sekarat. Kamu tidak peduli tentang itu. Datang ke sini untuk membuat komentar sembrono. Cukup marahi saya. Oke, saya seperti ini sekarang. Apakah kamu puas dengan itu? Apakah kamu puas? Kamu hanya ingin melihat saya sial. Saya hanya ingin melihat saya seperti ini. Itu berarti kamu benar. Kalian benar. Saya bodoh, saya tidak mampu. Hei, kamu bilang kamu. Kamu buru-buru kemana? Hei, bukankah kita melakukan ini untuk kebaikan sendiri? Kamu bilang Margahi. Dia sangat menindas Lina. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Saya benar-benar tidak tahu mana yang baik atau buruk. Oh nyonya, kamu bilang kamu Lina baru saja sangat bersemangat. Kamu memanggilnya begitu. Apakah itu pantas? Kira Yupias. Oke. Sudah larut. Kenapa kamu tidak pulang dulu? Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Kakak saya tidak bermaksud begitu. Ayo UPS, hei ini. Jangan khawatir, kakak saya di sini untuk merawatmu. Sudah habis dimakan. UPS Bro, kamu harus memahaminya, benar kan? Kamu bilang kamu merawatnya dengan baik. Oh begitu, jangan khawatir, saya akan meneleponmu nanti. Xiaona sudah bangun. Kakak ketiga. Bagaimana jika anak saya benar-benar menderita? Berhenti memikirkannya. Kamu dia bisa berbicara dengan baik. Hahaha, apa yang kita lakukan? Orang tua dosa apa ini? Xiaona, tenanglah. Dengarkan kakakmu. Tidak mungkin. Anak itu tidak akan cacat. Dia masih muda. Bukankah kita sudah menemukan dokter ortopedi terbaik? Dia akan baik-baik saja. Jika benar-benar tidak berhasil, maka saya akan kembali ke Amerika. Saya akan membawakan dia dokter dari Amerika. Jika kamu seperti ini, lalu apa yang kamu inginkan dari anakmu? Kita harus bertahan. Bertahanlah Xiaona.
Dia sangat hati-hati. Dia ingat kamu dan Xiao Feng. Dia bilang kamar pribadi sudah dipesan. Besok malam jam 6.30. Apakah kamu ingin saya datang menemani kamu? Tidak perlu kakak, sudah larut malam. Saya hanya merasa sedih. Saya ingin menelepon kamu dan memberitahumu. Bagaimana dengan Getian? Biarkan Getian lewat. Ya, lupakan saja dia. Kami bertengkar. Dia brengsek. Di mana kamu menginap malam ini? Mengapa kamu tidak datang ke saya? Tidak. Bagaimana kakak ipar saya bisa malu? Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang saya. Saya punya tempat untuk menginap. Lalu saya tutup telepon. Perawat. Bolehkah saya masuk dan melihat? Apakah Anda keluarga pasien? Saya temannya. Teman atau pacar? Teman dan non-keluarga tidak boleh berkunjung. Biarkan dia masuk. Paman. Dia adalah kerabat kami. Ikut saya dalam 10 menit untuk ganti baju. Kamu tidak pergi? Kamu saja yang pergi lihat untukku. Jangan sok. Aku tidak menangis untukmu. Ini lingkungannya. Tidak tertahankan. Kamu tahu kenapa aku tidak belajar kedokteran? Hanya karena aku tidak tahan ini. Baru saja aku bermain dengan gigi dan cakarku dan mengutuk orang. Sejak mata berubah jadi begini, menurutmu siapa yang bisa tahan? Aku datang hari ini. Ya, 2 hal. Pertama, terima kasih. Meskipun kamu gagal mentraktir kami makan lengkap. Tapi Getua dan Kak dan aku, Xiao Feng, kami semua menghargainya. Kedua, karena kupu-kupu mimpi.
Aku datang untuk meminta maaf padamu untuk Meng Die. Meng Die itu gadis nakal. Setelahnya, dia pantas mendapat nasib buruk. Tapi dia benar-benar tidak ingin kamu seperti ini. Sebenarnya, kamu punya hati yang baik hati. Karena itu Meng Die merasa sangat bersalah. Tidak berani datang menemuimu. Aku datang menemuimu untuknya. Kamu harus bangun. Kamu harus bisa berjalan lari dan mengutuk. Kamu dengar? Aku janji padamu. Kalau saja kamu bisa bangun, aku akan ke perusahaanmu. Aku akan membantumu melakukan sesuatu sebagai asisten. Saat penjualan oke. Tidak peduli seberapa tidak pasti kamu, orang aneh yang menjijikan bisa berubah-ubah. Asalkan kamu bisa bangun. Kamu mengerti? Wang Duoduo sudah mengganti sampo kan? Paman. Terima kasih sudah mengizinkan aku menemuinya. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Terima kasih. Lina, kamu dengarkan aku, rumah sakit punya peraturan. Hanya satu orang yang boleh masuk ICU sekaligus. Anda duluan saja. Lihat anak saya. Mungkin sekarang bukan waktunya. Tapi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Apa rencana Anda ke depannya? Sudah putuskan? Sekarang bagi saya, yang paling penting adalah anak saya cepat sembuh. Tidak ada yang lain yang penting. Kenapa tidak penting? Apakah ada cara agar Anda dan Lina bisa rukun? Saya bisa melakukan apa saja. Lihat bagaimana keadaannya. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Apakah menurut Anda kita berdua bisa melewatinya? Saya pikir itu tergantung pada Anda. Jika Anda benar-benar tulus. Bukan tidak mungkin. Saya bilang saya bisa melakukan apa saja selama dia mau. Saya akan pulang. Bagaimana dengan kupu-kupu mimpi itu? Saya tidak akan pernah melihat kupu-kupu mimpi itu lagi. Oh, benarkah? Saya tidak akan pernah melihat kupu-kupu mimpi itu lagi. Hei, kebetulan sekali.
Apa yang sedang Anda lakukan? Apakah Anda mengikuti saya? Saya tidak punya waktu. Saya di sini untuk membicarakan proyek. Apakah Anda tidak suka majalah ini? Kenapa Anda masih melakukannya di sini? Mau makan siang di mana? Jangan pura-pura tidak apa-apa di sini. Saya bilang ya, saya tidak pergi ke sana. Jadi saya sedang mencari restoran yang bagus. Saya akan mentraktir Anda makan enak. Makanlah semua ketidaknyamanan dan ketidaknyamanan. Tidak ada waktu. Makan malam juga tidak apa-apa. Lea Flat. Lina. Saya sudah bicara dengan Lauhi. Meskipun dia agak negatif dalam sikap. Tapi masih menunjukkan sedikit ketulusan. Dia bilang dia ingin kembali. Dan dia berjanji padaku bahwa dia tidak akan pernah melihat selingkuhannya lagi. Masalahnya sekarang ada padamu. Jika kamu bisa menerimanya, biarkan dia kembali dan melanjutkan hidupnya. Maka kamu harus melupakan segalanya. Tidak boleh menyebutkannya lagi. Lupakan. Yang bisa kupikirkan hanyalah hari itu. Dia memakai hadiah pernikahan perak yang kubeli untuk Hi Wenhua. Dia menatapku seperti itu dengan pakaian itu. Lihat matanya. Begitu sombong dan angkuh? Aku bisa mengabaikannya. Bagaimana dengan anak? Mengapa anakku sekarang diicu? Mengapa? Mengapa? Bagaimana mungkin aku bisa hidup dengannya? Jika begitu, itu cukup mudah. Mari kita tinggalkan dia. Jangan bicara tentang membiarkannya keluar rumah. Aku harus mengupas beberapa lapisnya. Jika dia punya ide tentang pembagian harta, itu mudah diatasi. Jingfa, apakah dia bersalah? Tapi, jika aku pergi sekarang, bukankah itu menguntungkan wanita itu? Aduh, Cortana, menurutmu apa yang disukai wanita itu dari Lauhi? Jika dia benar-benar tidak punya uang, dia masih bersamanya seorang pria tua yang buruk. Apakah kamu benar-benar berpikir ada cinta di antara mereka? Aku harus segera ke rumah sakit. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Di sini atau aku akan membuatnya besar. Kak telepon. Tolong jangan. Jika dia datang itu akan. Aku tidak cukup kesal mendengar dia berkata. Oke, ayo pergi. Itu dia. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Aku pergi. Tidak, Kak. Aku akan ke rumah sakit. Jangan lupa apa yang kamu katakan padaku. Santai saja. Lama tidak bertemu. Kamu sudah kurus, makan lebih banyak. Belum marah sama kamu kok. Aku juga jadi kurus.
Nanti aku temani kamu ke rumah sakit. Kenapa kamu harus cek kesehatan? Pergi jenguk mantan majikanmu Tuan He. Lihat apakah dia sudah lebih baik. Jangan terlalu lemah. Maksud kamu apa? Lihat dirimu sendiri. Aku tidak akan biarkan kamu ucapkan selamat padaku. Kamu bilang aku pelit. Sekarang aku ajak kita berdua pergi menjenguknya bersama. Maksud kamu apa, tanya aku. Maksud kamu apa? Sekarang aku bukan manusia. Murah hati itu bukan sifatmu. Kemurahan hati itu terendam dalam darah, tumbuh dalam jiwa. Ah, teman sekelas. Pertama kali dengar kamu baca puisi dalam bertahun-tahun, hahaha. Gen kamu memang jelek. Bagaimanapun kamu berpura-pura, jangan berpura-pura. Jangan beri aku hukuman mati. Kamu hanya bisa bereinkarnasi dan terlahir kembali. Oke. Kalau begitu kamu jadi nenekku. Cucu sayang, kamu terlihat sedikit gelisah. Cepat makan. Perut kamu sakit. Siapa yang biarkan kamu masuk? Keluar. Sudah minum obat belum? Jangan khawatir. Keluar. Hei. Hei. Bagaimana kabar Hian? Bagaimana kabar Hian? Harusnya tanya ke Lauhi. Mereka ayah dan anak. Aku orang luar, bagaimana aku tahu kabarnya? Jangan bicara seperti itu padaku. Lalu bagaimana aku harus bicara padamu? Harusnya aku bicara dengan kekaguman padamu. Bilang kamu sudah melakukan yang terbaik. Orang lain bisa tapi kamu tidak bisa. Karena kamu paling mengenalku. Aku mengerti ada apa denganmu. Aku kenal kamu dan harus bilang kamu sudah melakukan yang terbaik. Lakukan dengan benar, Dream Butterfly. Aku kasih tahu ya, aku memang gak ngumpulin karma di kehidupan sebelumnya. Aku cuma kenal kamu di hidup ini. Gak nyangka bakal kayak gini. Tapi, aku sama sekali gak nyesal. Karena Hian itu brengsek. Dia pantas mati. Hian, ada apa sih denganmu? Kamu yang nyakitin dia sama ibunya. Hian jatuh dari lantai 3, mati atau cacat. Kamu masih manusia nggak sih? Tapi aku juga nggak mau itu terjadi. Siapa yang nyangka Hian bakal datang sama ibunya? Itu karena dia terlalu keras kepala. Dia juga. Sebenarnya aku beneran nggak mau. Aku nggak mau Hian mati. Aku beneran nggak mau. Aku beneran nggak mau. Ya ampun. Ah, Aduh, aku bilang. aku nggak butuh kamu. Pergi sana. Aku taruh obatnya di sini buat kamu. Keluar. Ah. Ah.
Apa rencanamu sekarang? Dia bilang mau ngirim aku kuliah di luar negeri. Kamu masih mau tetap kontak sama Lauhi? Kamu masih mau anggap aku sebagai teman? Kamu satu-satunya temanku. Aku satu-satunya temanmu. Aku teman curhatmu di saat susah. Bikin aku kelihatan kayak dendam. Aku gak peduli kamu nganggap aku gimana. Aku tetap nasihatin kamu untuk ninggalin Lauhi. Walaupun dia bukan ayahnya Hian. Dia lebih tua 4 tahun dari ayahmu. Bagaimana kamu? Jangan nilai sesuatu yang kamu nggak ngerti. Apa yang susah dimengerti? Kalau Lauhi nggak punya kekuatan, dia cuma orang tua brengsek yang lebih tua 4 tahun dari ayahmu. Kamu bakal suka sama dia, jangan ngomong sembarangan. Aku mandi terus tidur. Kalau Hian beneran jatuh sampai mati atau cacat berat, apakah kamu dan Lauhi akan terus melakukan ini? Aku akan memberitahumu apa. Ini tidak ada hubungannya dengan Hian. Itu adalah kecelakaan. Ini kecelakaan. Kamu tidak berani tinggal di rumah sebesar ini. Aku bisa melihat betapa bersalahnya kamu. Aku masih menyarankanmu untuk segera pindah dari rumah ini. Jadilah baru. Meskipun gubuk kami kecil, meskipun sederhana, tapi kami mendapatkannya dengan usaha sendiri. Sewa rumahmu sendiri. Dia bersih. Kami hidup dengan damai, tidur dengan nyenyak. Jika kamu bisa segera memutuskan hubungan dengan Lauhi, pindah kembali. Kita masih teman. Aku memanggilmu ke sini untuk menemaniku. Bukan untuk memberimu pelajaran. Kamu tidak bisa pergi. Jangan pergi. Kamu tidak bisa pergi. Ah, jangan khawatir, tidak. Paman? Cheng. Ayah? Fluttershy. Paman. Mari kita bicara. Bastard Dream Butterfly. Kamu bilang kamu akan takut tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Tidak ada yang lebih peduli padamu selain keluargamu. Lebih baik melindungimu. Pulanglah dengan paman. Bisakah kamu membeli rumah sebesar ini? Kamu ceritakan apa yang terjadi. Siapa yang membiarkanmu tinggal di sini? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ah! Shampoo murah apa yang kamu pakai? Baunya mengerikan. Kamu akhirnya bangun. Tahukah kamu berapa lama kamu tidak sadarkan diri? Berapa lama? Hei Tuan Kuo, yang baru ini, lihatlah. Waduh duo. Aku tidak melewatkan janji kan? Kamu masih hidup. Kamu baik-baik saja. Aku akan menemuimu hari ini. Hei duo. Om. Kenapa kamu di sini? Kamu dan Meng Die kemarin. Aku sudah memarahi yang seharusnya aku marahi. Garis ini sudah besar. Aku juga tidak bisa menggerakkannya. Jadi aku bilang padanya, kalau ini terus berlanjut, aku putus hubungan ayah anak dengannya. Gadis ini sangat kejam. Kalau dia bilang putus ya putus bilang saja. Tebak apa yang dia katakan padaku? Dia bilang dia malu karena miskin di rumah waktu kecil. Ceritakan tentang anak ini. Apa yang dia katakan? Ah!
Lihat apa yang dia pakai sekarang. Kamu tidak terlihat seperti anak yang baru lulus. Bagaimana dengan Meng Die itu saja yang dia punya, tapi dia masih sangat mencintai keluarganya. Anak ini. Hati-hati. Dan dia egois. Dia teman yang baik seperti kamu. Kamu anak, baik hati dan berjiwa besar. Di masa depan aku akan mempercayakanmu untuk merawatnya. Jadi ada apa? Beritahu saja kami. Om, jangan khawatir. Meng Die dia sangat pintar. Jangan terus melakukan hal bodoh. Aku akan membujuknya. Kamu pulang dan bilang pada tante. Bilang padanya untuk tidak khawatir juga. Nak, kamu sudah bangun. Benarkah kamu sudah bangun? Oke. Masih sakit? Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo. Duduk-duduk. Hei, Ngomong-ngomong ayah. Bisakah kamu membawakan komputerku suatu hari? apa yang kamu lakukan dengan komputer itu? Aku terbaring di rumah sakit seperti ini. Banyak hal sudah tertunda selama beberapa hari. Program yang aku tulis tinggal 1 langkah lagi selesai. Konferensi pers akan diadakan akhir bulan ini. Nak, kamu koma selama beberapa hari dan baru bangun hari ini. Bisakah kamu berhenti memikirkan perusahaan? Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana cepat sembuh. Ngerti nggak? Kamu tahu nggak kalau nggak ada yang tertunda? Apa 2 hal yang nggak boleh tertunda? Aku nggak ada kerjaan terbaring di sini seharian. Cepetan ambilin untukku. Mau makan nggak? Halo, boleh tanya Hian di ruang mana? Selamat apa siapa? Ayahnya dan pacarnya Hong Gao. Yang loncat dari tangga karena marah. Nah, Apa ini? Jangan dengarkan dia tanpa kamu. Itu yang jatuh beberapa waktu lalu. Anak laki-laki di Ichu. Oh dia. Oh di ruang V. Terima kasih. Sudah bilang jangan datang malah datang. Kamu ngomong ngawur di sini sekarang. Maksud kamu apa? aku mainin aja. Tapi pada dasarnya benarkan. Gimana bisa benar? Meng Die dan Hian gak akur. Itu bukan pacar. Lagi pula ucapan selamatnya bukan dia yang pilih. Ini interpretasi masyarakat. 60% faktanya cukup. Kamu melindunginya banget. Dia tahu nggak? Pulang sana. Kalau bilang marah ya marah. Kamu gak mau datang sama sekali. Kamu sangat enggan. Kenapa harus? Aku nggak mau datang. Tapi nggak ada laki-laki yang mau datang dalam situasi ini. Kalau gitu bilang aja langsung. Ngapain pura-pura baik? Aku mau mengalah untukmu. Jangan merah. Ah tidak. Halo Tante. Kamu sudah bangun. Ini dari kami berdua untukmu. Semoga cepat sembuh. Terima kasih. Silakan duduk. Hei, Aku sedikit haus. Aku akan menuangkan air untukmu. menjadi pengasuh adalah penyakit akibat kerja. Selamat. Hian, kamu baik-baik saja, Tante. Tante? Yo, pengasuh kecilmu ada di sini. Terima kasih. Hei Hian, aku akan mengupas pisang untukmu. Tante Hian. Aku akan pergi dulu. Sampai jumpa lain kali. Tante baik. Dah. Ngomong-ngomong bahasa asingnya. Setelah ibu membawa notebookku, aku akan mengupgrade sisa programnya. Kamu baru saja masuk rumah sakit itu, benar-benar membuatku takut. Software game yang kamu buat. Jujur saja selain kamu, tidak ada yang bisa membantumu. Jika software ini tidak dirilis tepat waktu, sungguh sulit untuk menjelaskannya kepada investor. Tapi sekarang tidak API. Aku lega mendengar kamu mengatakan itu. Software apa yang begitu hebat? Ah,
Apa yang hebat tentang menunda rilis? Aku akan berbicara dengan investor. Ini masalah besar, kami kehilangan uang. Apakah uang lebih penting atau hidup lebih penting? Ibu kami adalah perusahaan baru. Pasar tidak mengenali kami. Investor juga tidak mengenali kami. Jika kami kehilangan kepercayaan pertama kali, bagaimana caranya di masa depan? Hei, apa yang terjadi di rumah sakit? Oke. Oke, aku mengerti. Terima kasih. Surat dari rumah sakit. Anak ini lumpuh dan tidak akan bisa berdiri seumur hidupnya. Bisakah aku masih mencuri wanita darimu? Karena anak ini cacat. Aku bilang lebih baik kau dermawan. Biarkan Hua Duo sendiri untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Hei, kau tampaknya dermawan. Apa kau pikir begitu? Hahaha. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Aku mengerti perasaanmu. Tapi, kau seharusnya tidak menyembunyikannya dari pasienmu. Harus memberitahunya. Aku tidak berani. Aku tidak tahu harus bilang apa padanya. Haha. Anakku sangat sehat. Sangat kuat. Tiba-tiba menjadi seperti ini. Apa yang ingin aku katakan padanya? Aku tidak bisa membantunya. Apa yang harus kulakukan?
Perawat bilang kau tidur semalaman di luar Icu. Halo. Aku sangat senang untukmu. Mengapa begitu? Apa? Mengapa kau begitu peduli padaku? Kita teman. Kau bilang begitu aku bangun. Maukah kau menjadi asistenku di perusahaanku? Kau dengar aku. Itu kenyataannya. Kupikir itu mimpi. Sudah terlambat, pulanglah. Sayangnya aku tidak bisa mengantarmu. Selamat malam. Mimpi indah. Yo, kenapa kau di sini? Tidak bolehkah aku datang? Jangan tutup pintu. Apa yang kukatakan padamu? Jujur. Tidak perlu disembunyikan. Dalam hal pekerjaan aku masih pemegang saham perusahaan. Soal keluarga saat ini saya masih Nyonya Hi. Belum berubah. Dan perusahaan ini bukan hanya milik keluarga Hi. Masih milik keluarga Ye. Benar. Kalau mau, kamu bisa mengatakannya dengan lantang. Tidak masalah jika semua orang di perusahaan mendengarnya. Saya mendengarkanmu. Saya tidak punya pendapat. Dengarkan saya. Hei, kamu sendiri yang membuat kekacauan besar ini. Kamu sudah bilang padaku bahwa kamu baik-baik saja dengan itu. Apa yang harus saya lakukan? Penebusan? Kamu tidak akan mampu tanpanya. Saya tidak di sini hari ini untuk bertengkar denganmu. Saya ingin memberitahumu sesuatu. Saya sudah berbicara dengan rumah sakit. Minta para ahli terbaik untuk menggunakan obat terbaik. Jangan khawatir tentang uangnya. Saya akan meminta Xiao Zheng menanganinya. Hei, tidakkah kamu pikir kamu harus pergi menemuinya? Ah, kamu masih ayahnya. Saya mengerti. Saya khawatir dia tidak ingin melihat saya. Apakah dia menyebut saya? Kamu harus bertanya padanya sendiri. Direktur Ding. Oh, oke. Saya akan segera ke sana. Apa yang terjadi? Anaknya menolak minum obat dan tidak mau dirawat. Pasti ada yang memberitahunya yang sebenarnya. Bahwa Kakak, minum obatmu. Kamu akan mengalami komplikasi jika tidak minum obat. Ini akan gagal, ini akan membunuhmu. Itu malpraktik medis. Saya juga akan terlibat. Minumlah sedikit. Bagaimana bisa lebih baik jika kamu tidak minum obat? Minumlah sedikit. Minumlah sedikit. Gadis cantik. Apa yang kamu inginkan? Saya tinggal satu langkah lagi dalam software ini. Saya perlu berkonsentrasi. Jangan ganggu saya. Apa sih yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu begitu egois? Kamu sudah bebas. Apa kamu pernah memikirkanku? Kalau kamu punya urusan, bagaimana kamu ingin aku hidup? Ibu, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin bekerja.
Hei, ada yang lain gak sih yang Huado Duo suka? Halo, Duo-duo ini hi. Bibi ketiga Yan. Bibi ada apa? Rumah sakit sudah mendiagnosis kondisi Hian secara dasar. Cacat parah. Setelah anak itu tahu tentang kondisinya, tampaknya kuat. Gak bilang apa-apa. Aku sudah mengetik dia seharian, mengatur program untuknya. Oh, tapi dia menolak pengobatan. Gak ada obat, gak ada suntikan. Tolak semua perawatan. Kamu bilang, apa Tuan Hi nggak mau hidup lagi? Akhirnya ganti sampo. Kamu tahu itu? Tahu apa? Apa kamu pikir aku akan bunuh diri? Enggak. Kamu punya banyak ambisi. IQ-MU lebih tinggi dari Einstein. Kamu nggak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Jangan datang lagi. Mengapa begitu? Aku cacat, aku nggak punya kaki. Aku nggak mau orang meremehkanku dan kasihan padaku. Apa IQ tinggi macam apa kamu ini? Kamu bodoh, kamu babi. Keluargamu, orang-orang yang mencintaimu, orang-orang yang peduli padamu. Siapa yang akan merendahkanmu? Siapa yang akan kasihan padamu? Mereka, kami. Kami cuma bisa bangga padamu. Saya janji padamu sekarang. Bersedia bekerja untuk perusahaanmu. Tapi hanya jika kamu berdiri. Syaratnya adalah kamu harus memberitahuku. Apakah kamu sudah berubah pikiran? Ah, Berubah. Saya ada sesuatu untuk memberitahumu. Rumah sakit bilang, Hian lumpuh.
Dia tidak bisa berdiri lagi. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk belakangan ini. Saya ingin pergi menjenguknya. Mengapa kamu tidak ikut dengan saya? Saya benar-benar sibuk sekarang. Kamu pergi saja bantu saya membawakannya yang baik. Kamu sangat dermawan, haha. Duo R. Saya tahu kamu kasihan. Saya juga. Tapi jangan lupa, kita sama sekali tidak seperti dia. Kamu tidak bisa menempatkan dirimu. Apa maksudmu? Siapa kamu? Temukan pintumu. Ya Tuhan, artikel ini. Paling-paling ini hanya teks. Kurang dalam. Kamu adalah anak kecil yang baru memulai bisnis. Kedalaman apa yang kamu bicarakan? Mari kita bicara tentang kedalaman dalam 10 tahun. Bagaimana bisa sampai 10 tahun? Dalam setahun lagi lihatlah perusahaan saya. Keadaannya berbeda. Waktunya minum obat. Bisakah saya berjalan dengan obat ini? Ini berarti tidak tertulis bahwa kamu bisa berjalan setelah memakannya. Tapi obat apa yang bisa saya minum untuk berjalan? Itu saja untuk ikan. Tidak semua orang bisa berjalan. Bagaimanapun jika dokter menyuruhmu memakannya, kamu harus Saya memakannya. tidak bisa berjalan, mengapa saya harus memakannya? Seperti kata pepatah, ini adalah racun 3 titik. Apakah kamu akan meracuni saya? Kamu memakannya atau tidak? Hei hei hei. Pergi saja, makan. Aku sudah selesai. Batuk tersedak. Oh, ada apa? Aku bilang itu beracun. Apa itu diracuni? Tidak, aku akan mati keracunan. Batuk, jangan lakukan itu. Batuk. Aku sudah minum obat. Terima kasih sama-sama. Baiklah, aku duluan ya. Dah. Dia tahu tentang kamu. Tahu. Apa yang dia coba lakukan? Tidak setiap wanita seperti kupu-kupu impian. Jangan sebut nama itu di depanku. He Wenhua tidak pernah mencintai Elena. Satu-satunya orang yang pernah dicintai He Wenhua dalam hidupnya adalah aku. Kamu sangat tidak tahu malu. Ketika He Wenhua mencintai Elena, kamu belum ada di dunia ini. Aku akan memberitahumu apa. Berapa selisih usia kamu dan He Wenhua? Seberapa berbeda pandangan dunia kalian? Kamu tidak punya masa depan bersamanya. Ini urusan pribadi antara aku dan dia. Orang lain tidak perlu khawatir. Omong kosong apa itu? Bilang apa? Keluar dari rumah ini sekarang. Guring sejauh yang kamu mau. Kamu mau uang? Oke, tulis jaminan. Jangan pernah berhubungan dengan Margahi. Kalau tidak lain kali bukan hanya kami berdua yang kembali. Kakak ketiga, ayo pergi. Omong kosong apa itu? Keluar dari sini, Leprechaun. Masuk. Rekeningnya akan dipanggil ke kamu. Bagaimana percobaan software barunya? Tidak terlalu buruk. Persis seperti yang diharapkan. Produkmu cukup canggih, tapi publisitasnya harus mengikuti.
Saya sudah menyewa perusahaan publisitas dan distribusi seperti yang kamu katakan. Saya yakin akan ada umpan balik segera. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Apakah Snow White? Dia akan segera ke luar negeri. Waktu sangat sempit. Dia mungkin tidak bisa melihatmu sebelum pergi. Sampaikan salamku padanya. Semoga penerbanganmu menyenangkan. Jangan salahkan dia untuk ini. Snow White adalah seorang gadis. Dia membutuhkan kebahagiaan. Ya, jangan salahkan dia. Saya tidak punya takdir dengannya. Jadi saya tidak berharap banyak darinya. Jangan bilang begitu. Mari kita bicara tentang pekerjaan. Tidak ada hal lain yang penting. Unit konstruksi harus dipaksa untuk membeli asuransi kelompok konstruksi. Hal kedua, untuk memastikan upah pekerja migran dibayar tepat waktu. Pembayaran kemajuan dari pihak A juga harus dilakukan tepat waktu. Semua orang lihat dokumen yang dibagikan di tangan kalian. Masalah upah pekerja migran sekarang sangat ketat di mana-mana. Jadi ini tidak boleh ditunda. Kita harus memperhatikan. Saya tidak tahu apa pendapat semua orang. Mandarin? Bunga kecil. Mau saya katakan, coba pengobatan tradisional Tiongkok. Hei, hanya ayah itu, kawan lama itu. Orang yang patah pinggangnya. Semua sembuh oleh pengobatan tradisional Tiongkok. Orang itu, berapa umurnya? Apakah dia masih hidup? Keturunan. Maka teknologinya juga bisa diwariskan dari keluarga. Apa yang kamu lakukan, bro? Saya meremehkanmu karena begitu pengecut. Hubunganmu dengan yang bernama He tidak normal dari awal. Apa yang istimewa darinya? Bukankah kamu hanya terlihat sedikit manusiawi? Lihat dia begitu banyak. Sekarang sudah baik. Dia sudah menjadi kaisar. Kamu sudah dibuang ke tempat yang dingin. Xiao San memanfaatkan situasi. Hei, sampai kapan kamu akan menahannya? Apa yang kamu bicarakan? Hei, sampai kapan kamu akan menyembunyikannya darinya? Apakah kamu tahu bahwa kita akan menderita pada akhirnya? Wanita tua, jangan bicara omong kosong. Kakak. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Jangan dengarkan omong kosongku. Tidak ada kamu makan-makan. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Apa yang kamu lakukan? Aku datang untuk berterima kasih padamu. Terima kasih padaku, terima kasih padamu apa? Aku yang menulis naskah surrealmu. Itu dinilai sebagai artikel yang sangat baik bulan lalu. Omong kosong itu memberiku hadiah ratusan lautan. Ratusan lautan kamu akan mentraktirku ini. Bagaimana dengan sesuatu yang seru? Apa yang seru? Hei 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 hei.
Jangan berteriak, jangan berteriak. Tidak. Bisakah kamu melambat? Hei, 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 hei. Cukup berat. Melihatnya. Perlahan-perlahan. Tidak, hei. Tunggu sebentar, aku punya telepon, jangan bergerak. Halo. Apa kabar? Apa yang terjadi, hehe? Ah. Oke. Ah, aku mengerti. Sampai jumpa. Ayo. Siapa yang meneleponmu? Old girl. Apa kabar? Mari kita bicara tentang makan malam-malam ini. Itu dia. Maka aku akan mengantarmu kembali dulu. Lanjutkan. Aku akan mengantarmu kembali dulu. Kamu pergi, jangan datang lagi. Apa maksudmu? Tahukah kamu barusan? Sebentar saja kamu memberiku secercah harapan. Aku merasa sangat bahagia. Kurasa tidak masalah jika kita terus seperti ini. Tapi kemudian aku menunduk dan menyadari. Aku sedang duduk di kursi roda. Aku bisa berada di kursi roda seumur hidupku. Bisakah kamu merawatku seumur hidupku? Aku tidak ingin kamu membayar begitu banyak untukku. Selain itu, kamu juga punya hidupmu sendiri. Aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Ayo biarkan aku punya sedikit harga diri. Kamu masuk dulu. Halo tante ketiga. Apa? Oke, aku mengerti. Bai Wu. Bisakah kamu membantuku mencari pengacara? Spesialis dalam gugatan cerai, ingin yang terbaik, tidak bayar. Kakak, ada apa? Bantu aku dengan prosedur pulang. Oke. Aku sudah menyelesaikan prosedur pulang, itu dia. Dokter Yo, pergi ke gedung rawat jalan untuk konsultasi. Dokter Yo pergi ke gedung rawat jalan untuk konsultasi.
Wow. Aku belum pernah banyak kamar tidur di lantai 1 ini sebelumnya. Tidak menyangka begitu besar. Lebih besar dari yang asli kamu. Aku akan melakukannya sendiri. Hei, bagaimana dengan aku? Aku juga menyewa 2 perawat untukmu. Dan ada juga pelatih rehabilitasi. Rehabilitasimu mungkin butuh waktu. Bersiaplah. Aku tidak mau perawat. Bagaimana bisa tidak? Aku tidak bisa menanganimu sendirian. Selain itu ibumu aku masih harus bekerja. UPS, bukankah ada Xiao Yang? Aku juga memesan kursi roda listrik online. Sangat nyaman. Tidak kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu harus bekerja. Pekerjaan. Mama. Kamu sudah tidak punya pekerjaan selama lebih dari 20 tahun. Tiba-tiba kamu bilang mau kerja. Kamu bisa apa? Aku tahu kamu cuma mencoba melupakan diri dengan kerja. Benar kan? Tidak ada gunanya. Kamu harus menghadapi kenyataan. Hadapi kenyataan. Kenyataannya adalah tumpukan di luar. Kenyataannya adalah orang yang berbuat salah. Bersenang-senanglah. Orang yang tidak berbuat salah malah susah. Hidup lebih baik daripada mati. Tapi sekarang, mengapa kamu harus melawan mereka lagi? Kamu harus bersemangat menjalani hidup. Mama, kamu masih muda. Kamu harus keluar dan melihat-lihat. Jalan-jalan, santai-santai. Mengapa kamu harus kerja? Nak, kamu sudah terlalu menderita. Jangan khawatirkan aku lagi. Asalkan kamu cepat sembuh. Bisa segar bugar seperti dulu. Aku akan bahagia. Di hadapanku, aku sudah bicara dengan Hian. Aku pikir anak ini cukup tegas. Tidak akan jadi buruk, jangan khawatir. Aku tidak bermaksud begitu. Hei. Ayo. Duduk. Sebentar. Jangan salahkan aku. Aku tidak memberitahumu sebelumnya. Aku pikir kalian berdua harus ngobrol baik-baik. Kamu malah mengeluarkan Lausia. Kamu mau apa? Asalkan aku bisa janji. Aku akan berusaha memenuhi janjiku. Aku hanya mohon, bisakah kita berhenti membuat masalah? Maaf? Kamu mohon aku berhenti membuat masalah. Kamu pikir aku yang membuat masalah? Oh. Itu salahku. Aku yang salah duluan. Maafin aku. Aku selalu merasa bersalah padamu. Aku minta maaf padamu. Kalau minta maaf bikin kamu merasa lebih baik, boleh aku minta maaf di depan umum 10.000 kali? Semudah itu. Minta maaf, kamu pikir itu bakal selesain masalah. Aku nggak nyangka kamu ternyata orang yang jahat. Oke. Silakan marah sepuasnya. Setelah kamu selesai marah, kita tetap harus selesai masalah. Selesain masalah apa? Kamu sudah menghancurkan aku, menghancurkan anakku, menghancurkan rumah ini. Kamu harus selesain masalah ini untukku. Aku cuma mau ambil uang kita untuk biayain selingkuhanmu. Mimpimu indah sekali. Uangmu. Lihat Elena. Menurutmu kamu nggak terlalu naif? Uangmu. Apakah itu uang keluarga Ye? Aku selalu pikir itu uang keluargamu. Nah, aku kasih tahu. Setiap sen uang Yingke aku yang cari. Itu bukan uang keluarga Ye. Kamu mau buang orang yang udah bantu. Kamu nggak ingat bagaimana ayah, kakak, dan adikku dulu membantumu. Hanya karena kamu nggak punya rumah kami. Kamu mau bikin perusahaan di sini. Kamu masih mau cari uang. Dari mana hubunganmu berasal? Kalau kamu lupa ini, aku nggak lupa, keluargaku juga nggak. Oke. Uang keluarga Ye itu milik keluarga Ye. Oke, uang itu milik keluarga Ye. Rumah itu milik keluarga Ye. Aku akan kasih semua yang aku punya ke keluarga Ye. Aku mau pegang sahamku di Yingke. Itu nggak berlebihan. Berlebihan. Hi Wenhua, ingat ya.
Kamu mau nikah sama orang itu. Kalau nggak kamu harus pergi dari rumah ini. Atau tunggu sampai aku mati. Bahkan untuk anakku, kita harus membicarakan ini. Kamu masih berani menyebut anakmu. Ah, Bai Wu. Bagaimana percakapanmu dengan pengacara itu? aku menunjukkan bahan-bahan kepadanya. Dia bilang akan memberi jawaban besok. Katakan padanya aku ingin bertemu besok. Ya baiklah. Ayo makan. Ceraikan ayahku. Pengacara Su, ini kartu nama saya. Bunga-bunga bermekaran. Aku tidak akan memberitahumu cerita di balik layar. Kamu bisa ikut mendengarkan. Itu hal umum. Yaitu mengganggumu. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Jangan sampai kamu berhasil. Silakan masuk. ITU, Penggakura, Su Klein Janji Temu, and Asuda Tong. Minta jam masak. Baik. Kalau begitu aku tidak cocok di sini. Baiklah, aku punya kasus yang akan ke pengadilan sebentar lagi. Kamu bisa ikut ke pengadilan bersamaku. Baik, kalau begitu aku akan keluar dan menunggumu. Kenapa kamu di sini? Aku akan melakukan wawancara. Kalau begitu kamu bicara dulu. Halo pelaku, ada apa kakak? Dia mengabaikanku sekarang. Aku tahu dia serius. Dia tidak ingin aku mengasihaninya, tapi aku ingin membantunya. Apa sebenarnya yang aku lakukan dengan benar? Kian benar. Kamu harus mencari tahu dirimu sendiri untuk maju. Apa maksudmu dengan maju? Jika kamu benar-benar ingin membantunya, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Aku melihat sekilas kasusnya. Situasi umumnya juga sangat jelas. Tuanmu He Wenhua. Panggil dia Lauhi. Baik. Saya menganalisis. Awalnya Lauhi ingin mempertahankan Meng Die. Properti belum dialihkan. Rumahnya juga tidak atas nama Meng Die. Bagaimanapun Lauhi awalnya tidak berencana untuk bercerai. Apakah kalian berdua ingin mendengar kebenaran dari saya? Ya. Sebenarnya situasi kalian saat ini tidak perlu bercerai. Jika ibu kalian mengalah, perkawinan sebenarnya bisa dipertahankan. Mengalah? Bisakah saya mendapatkan kembali martabat saya dengan mengalah? Sebagai seorang pengacara, saya harus mengungkapkan semua kemungkinan untuk menghindari penyesalan kalian. Jika kalian memutuskan untuk bercerai, maka kita akan mengikuti klausul perceraian. Keluar. Tentu apa permintaan kalian? Pihak lain membersihkan dan meninggalkan rumah. Apa batas bawah kalian? 100% mutlak 100%. Saya khawatir tidak bisa berbuat banyak untuk kasus ini. Kalau bisa sebaiknya kalian menyewa orang pintar lainnya. Ibu jadi. Kamu tunggu di luar. Saya ada beberapa kata dengan pengacara. Orang tua kalian menikah selama 25 tahun. Tanggung jawab atas pernikahan yang gagal tidak selalu hanya pada ayah kalian. Jadi saya sarankan kalian meminta orang tua kalian duduk, berhadapan muka. Sebenarnya hal yang paling mengerikan antara manusia bukanlah kebencian. Tidak ada komunikasi. Sebenarnya mereka sudah punya jurang sebelumnya, tapi efeknya tidak ideal. Percakapan antara dendam membutuhkan cara.
Apakah kalian mengerti apa yang saya maksud dengan hukum? Mengerti. Saya pikir kamu adalah seseorang yang bisa dipercaya oleh anak saya. Teman yang sangat spesial. Bibi, bagaimana kabar Hian sekarang? Saya pikir dia terlihat baik-baik saja. Saya benar-benar tidak menyangka dia begitu kuat. Tubuhnya sudah seperti ini. Dia masih berkeliling. Untuk saya, untuk perusahaan. Hanya satu orang yang bertahan. Dulu saya punya prasangka terhadap Hian. Saya pikir dia itu modi dan egois. Cuma seorang cowok biasa. Tapi sekarang sepertinya dia sudah melalui begitu banyak hal. Masih bisa begitu kuat. Sekarang saya mengaguminya. Dia begitu kuat untuk saya. Kesehatannya sebenarnya tidak baik. Tapi dia menolak bicara dengan siapapun. Dia benar-benar mengurung dirinya sendiri. Tidak berkomunikasi dengan siapapun. Dia begitu kuat. Dia akan bisa melewatinya. Kuat. Padahal dia hanya seorang anak besar biasa. Dia butuh bantuan. Butuh teman sejati. Dia membutuhkanmu. Tapi dia menolakku. Dia tidak membutuhkanku. Itu karena dia takut kamu akan ketakutan dan pergi seperti salju. Snow White kabur. Teman sekelas Xiao Hua. Sebagai seorang ibu, saya punya permintaan untukmu. Jika hatimu tidak menganggapnya sebagai teman yang sangat spesial, saya minta kamu tidak masuk ke dalam hidupnya. Pengacara Su itu, saya bahkan tidak tahu apa yang saya inginkan. Saya sudah menyelidiki. Pengacara Su telah menangani lebih dari selusin kasus serupa. Kepuasan pelanggan 95%. Dia sebenarnya sangat profesional. Apa yang dia katakan padamu? Dia bilang dia menyarankan kamu bicara dengan Lauhi. Saya akan bicara dengannya. Tentu saja saya memberitahunya. Saya bilang kamu sudah membicarakannya. Efeknya juga tidak baik. Apa itu barrister? Bukan hanya itu saja? Lalu kenapa saya tidak bicara dengan Lauhi? Kamu bicara dengannya. Menurutmu dia masih punya muka untukmu? Mama. Yang perlu kita lakukan sekarang bukan impulsif, tapi menyelesaikan masalah. Memikirkan bagaimana melakukannya lebih baik untuk kita. Kamu? Aku merasa kamu benar-benar berubah. Pergi mati. Setiap orang bisa berubah. Aku lebih suka kamu tetap bodoh seperti dulu. Kita tidak bisa kembali. Lihat ini. Halo Tuan He. Hello Tuan Xiaohe, Tuan Xiaohe. Halo Tuan He. Tidak perlu beli makanan. Aku akan melakukannya sendiri. Aku sudah bilang sebelumnya, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak bisa menyakiti ibuku. Tapi lihat apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak tahu apa-apa tentang aku dan ibumu. Jika kamu berpikir pada titik ini, semua itu tanggung jawabku.
Maka aku tidak ingin tahu tentang kamu. Aku juga tidak ingin terlibat. Masa lalu sudah berlalu. Aku ingin berbicara denganmu tentang sekarang. Oke, mari kita bicara. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan padamu. Meng Dia bilang dia terluka oleh pamanku. Dia mengarang semua itu. Dia yang menyutradarai dan berakting. Sepertinya kamu tahu hal-hal ini. Apa itu yang kamu datang untuk memberitahuku? Jika kamu pikir wanita ini benar-benar mencintaimu, maka kamu salah. Aku di sini hari ini untuk berbicara denganmu tentang 3 hal. Katakan. Pertama, ceraikan ibuku. Aku setuju, aku akan segera mengurus formalitasnya. Kedua. Setengah saham perusahaan akan dibagikan kepada ibuku. Oke, aku tidak punya pendapat. Ketiga, ibuku dan aku akan pergi ke dewan. Itu tidak perlu. Kamu tidak tahu cara berbisnis. Selain itu, kamu punya perusahaanmu sendiri. Aku tidak mengerti, aku bisa belajar perusahaanku sendiri. Kamu juga bisa menyerahkannya kepada temanku untuk mengurusnya. Jika kamu setuju, tanda tangani di sini. Aku tidak akan menandatangani ini. Kita tidak bisa membawa konflik keluarga ke ruang rapat. Apakah kamu mengerti? Kalau ibumu yang punya ide itu, tolong pulang dan bilang sama dia. Idenya itu konyol. Gak apa-apa. Pikirkan baik-baik. Kamu punya waktu 1 minggu. Saya akan suruh pengacara hubungi saya seminggu lagi. Sebenarnya permintaan kami itu cukup masuk akal. Bagaimana dengan Yelena? Salah satu pendiri perusahaan. Itu saham yang besar. Di dewan direksi ini, ada tempatnya gak? Ya Pak Hi. Muda dan berbakat. Lagi pula dia retourne. Dan punya banyak ide baru di bisnis ini. Dia ikut gabung gak? Itu cuma akan bawa lebih banyak darah segar buat perusahaan. Kamu bilang iya. Tentu saja. Oke deh. Kalau gitu semoga kerjasama kita lancar. Kerjasama yang menyenangkan. Saya paling benci orang kayak gini. Makan di dalam dan di luar. Proyek di Shenyang itu besar banget. Dia berani bikin rekening palsu. Kalau saya jadi bos yang kayak ngengat. Buka satu persatu. Kalau dia gak bikin rekening palsu, senjatanya ada di tangan kita. Orang bisa kerjasama sama kita dengan patuh gak? Kamu baru aja masuk ke masyarakat. Gak tahan sama apa-apa. Sebenarnya orang-orang gak serumit yang kamu pikir. Contohnya si Lin tua ini. Orangnya kelihatannya licin di permukaan. Tapi dia masih punya tempatnya. Tinggal lihat siapa yang pakai. Gimana pakainya kalau dipakai dengan baik ya gak apa-apa. Om, saya gak setuju sama teori kamu. HMPH. Tunggu aja sampai kamu lama di masyarakat. Kamu akan tahu. Kamu benar banget soal ini. Bisnis itu harus baik-baik dan cari untung. Ada beberapa hal yang bisa membuat kaya, bisa ditolerir. Ada beberapa hal yang memang salah. Semua orang baik seperti kamu. Bukankah itu berantakan? Apa kabar? Gelengkan kepala dan buang kamu. Kenapa kamu begitu hebat? Aku bayar setengah sewa untuk kamar ini. Aku kembali kapan aku mau. Biar aku kasih tahu sesuatu. Aku tidak bisa menggosok pasir di mataku. Kalau kamu putus dengan Lauhi, kita tetap teman. Kalau kamu terus begitu kotor dan tidak jelas, entah kamu pergi atau aku pergi. Aku kembali hanya untuk tidur. Yo tidak bisa tidur di rumah besar kamu. Kenapa itu? Ada hantu di hatimu. Nak, kamu tidak perlu maju untuk hal seperti ini di masa depan. Ada aku, pamanmu dan bibi ketigamu. Tidak, aku tidak bisa biarkan orang luar bilang, kita tidak punya pria.
Berbisnis di Cina. Bukan dalam kekantikan. Negara. Ada banyak barang di sana. Itu yang tidak kamu dapat di kelas. Apa maksudmu dengan itu? Dengar sih. Atau lakukan apa yang kamu kuasai. Seperti uang kita di Yingke Real Estate. Kamu bisa gunakan untuk investasi di perusahaan game online kamu. Dengan bakatmu, kamu bisa melakukannya dengan baik dengan keahlianmu. Kamu tidak perlu terjun ke air keruh properti. Tunggu sampai perusahaan baru berjalan lancar. Ketika kamu dan aku tenang, aku akan kembali dan lanjut bekerja di perusahaan gameku. Tapi untuk sekarang, aku akan berusaha membantu perusahaan baru. Biar aku kasih tahu sesuatu. Bukan hanya bakat di lingkaran ini. Ada banyak kecanggihan di sana. Hubungan interpersonal perlu diatasi. Kamu bahkan tidak setengah bintang buruk dalam hal ini. Anak itu tahu pamannya pasti sudah cerita tentang aku. Tapi aku pikir aku benar. Aku tidak percaya bahwa kebaikan tidak menekan kejahatan. Aku hanya akan menggunakan filosofiku untuk memperbaiki perusahaan dengan kuat. Aku harus membangun yang jujur. Kamu bisa melihat cahaya dari perusahaan properti yang nyata seperti ini. Kamu sangat idealis. Apa itu perusahaan tanpa ideal? Jangan ganggu aku, biarkan aku tidur lebih lama. Apa kamu sudah bangun? Apa? Aku perlu bicara denganmu. Ibuku tidak peduli padaku. Kenapa kamu cerewet? Mondi. Kita tumbuh bersama. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu menjadi seperti ini. Ceritakan tentang dirimu. Orang tidak jelek. IQ tidak rendah. Apa yang kamu mau? Dengan usahamu sendiri. Apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Seperti saat kamu kuliah. Kalau kamu tidak menggoda Mr. Fang, kamu juga bisa masuk kuliah. Mungkin itu tidak terlalu penting, tapi itu tidak membuatmu selesai. Apakah Marga Feng berhubungan denganmu? Aku hanya tidak mengerti. Kenapa kamu harus mengandalkan pria untuk mengambil jalan pintas? Bisakah kamu melihat siapapun cemerlang? Bahkan jika kamu mengubah gunung emas untuk mengebor laut. Apa kamu bahagia? Bahagia? Kamu menukar masa mudamu untuk semua ini. Apa itu sepadan? Masa muda apa yang dimiliki orang miskin? Kamu sama sekali tidak mengerti aku. Aku tidak akan mengandalkan pria. Aku akan mendapatkan semua yang aku inginkan sendiri. Apa kamu mengerti? Jadi kamu hanya menggunakan Lauhi. Seperti menggunakan Guru Fang di awal, benar? Kamu tidak punya perasaan untuk Lauhi sama sekali. Kamu menyakiti Elena dan Hian seperti ini. Apa kamu benar-benar tidak merasa bersalah sama sekali? Apa kamu tidak takut pembalasan? Apa yang kamu lihat? Kamu tidak takut pembalasan? Kenapa kamu tidak berani tinggal di rumah besar seperti ini? HM? Siapa bilang aku tidak bisa tinggal lagi? Aku ingin hidup dengan layak. Aku ingin menjadi nyonya rumah itu. Sudah ku bilang banyak hal padamu. Sudah ku bilang pada anjing itu kan. Anjing bisa mengerti bahasa manusia. Semua orang tahu kalimat mana yang baik untuknya. Aku harus pergi bekerja. Aku tidak punya waktu untuk ngobrol ngalor ngidul denganmu. Kamu mau kerja di mana? Kamu masih berani kembali bekerja di Yingke Real Estate. Kamu tidak takut orang-orang menunjuk-nunjuk punggungmu. Apakah kamu bilang aku takut? Oke. Aku juga sudah mengatakan apa yang seharusnya kukatakan hari ini. Apa yang seharusnya tidak kukatakan. Mulai sekarang, kamu jalani jalan kotormu. Aku menyeberangi jembatan cerahku. Kita adalah orang asing mulai sekarang. Mama, kamu ngapain di sini? Belok kanan sebentar lagi dan kamu akan tahu. Ayo nak. Kenapa kamu memilih tempat ini? Kamu mau apa? Aku ingin orang-orang melihat leluconku. Atau kamu mau menutup diri? HM? Nak. Kamu hanya melihat saat aku melihat pasangan anjing itu. Bikin tidak nyaman. Tapi, kamu tidak menyangka mereka akan melihatku di sini kan? Oke. Mama, sejak kamu memutuskan untuk bercerai dengan Lauhi, maka sudah selesai. Balik halaman, kenapa kamu melakukan ini? Aku hanya ingin melihat Yingke bangkrut di tangan mereka. Bangkrut? Mama, kamu melakukan ini. Mama, aku akan bantu kamu memulai perusahaan untuk membuktikan kamu bisa baik-baik saja tanpa ayahku.
Aku di sini untuk membuktikan. Pengobatan tradisional Tiongkok kita juga bisa lebih baik dari Yingke. Yang besar bukan untuk menjatuhkan mereka. Yingke adalah perusahaan induk kita. Perusahaan induk runtuh. Apa untungnya bagi kita? Aku selalu tidak setuju kamu terjun ke bisnis ini. Kamu mau berhenti sekarang? Tidak masalah buat saya. Hei. Bagaimana kabar Hian? Itu bukan urusanmu. Jangan seperti ini. Tidak perlu. Kamu adalah pemegang saham utama Yingke Real Estate. Kepentingan kita terikat bersama. Bisa dibilang semua makmur. Rugi semua. Kenapa menurutmu sekarang seperti ini? Ribut sekali sampai semua orang tidak bisa turun panggungnya. Apa yang turun? Siapa yang tidak bisa turun panggung? Heng Hua. Kamu untuk seliramu. Apalagi yang mau kamu lakukan? Kamu sudah jatuh begitu jauh. Tidakkah kamu merasa menyedihkan? HM masih turun. Permainan sudah berlangsung sejauh ini. Menurutmu apakah orang lain masih tertarik menonton? Kamu bilang. Bagaimana kamu bisa keluar dari hidupku? Haruskah aku bertanya itu padamu? Kenapa kamu tidak bawa dia dan menghilang? Keluar dari hidupku? Kamu harus memikirkan konsekuensi dari melakukan apapun. Awalnya aku minta seseorang menghitung alamat ini. Yingke mempostingnya di sini. Rumah adalah harta geomansi seperti ini. Bagaimana mungkin aku pergi? Kamu harus pergi. Atau bagaimana? Apa masalahnya aku tahu. Itu bukan ide kamu. Jika kamu di sini untuk menyalahkan ibuku, maka kamu tidak perlu mengatakan apapun. Apa yang dilakukan ibuku? Kenapa kamu melakukan itu? Itu semua haknya. Aku tidak bermaksud menyalahkan ibumu. Aku mengerti. Tindakanku telah sangat menyakiti ibumu dan anakmu. Ibumu bisa membalas dendam padaku dengan cara apapun yang dia mau. Itu semua urusannya. Aku harus menerima. Aku hanya datang ke sini untuk duduk bersamamu. Mari kita ngobrol. Mari kita bicara tentang pekerjaan kita. Baru ingat untuk bicara sekarang. Tidakkah kamu pikir ini agak terlambat? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bagaimana jika kamu tidak di bidang properti? Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sekarang kamu berada di industri properti. Bagaimanapun juga, saya sudah tua. Saya punya lebih banyak pengalaman daripada kamu. Saya di sini untuk berbicara denganmu tentang properti. Keahlian apa yang ingin saya ketahui? Saya bisa mencarinya online. Saya juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Kamu bisa pergi sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir saya, seperti yang dikatakan ibumu? Saya bisa memiliki hari ini. Semuanya tergantung pada keluarga Ye. Semuanya tergantung pada ibumu kan? Saya hanya pemakan nasi lembut kan? Beberapa hal yang belum pernah saya bicarakan dengan siapapun. Saya tidak pernah memberitahu ibumu. Saat itulah saya mulai. Selama bertahun-tahun, bagaimana saya bisa sampai di sini? Saya bekerja 20 jam sehari nak. Saya seperti para pekerja, bercampur dengan mereka. Makan, tinggal, dan bekerja semuanya sama. Pernahkah kamu hidup seperti itu? Makan siang yang dibungkus di pinggir jalan. Ketika angin bertiup. Sebangkit hazard dan sebangkit angin. Terus makan. Jika haus hanya bisa minum air sumur. Pada hari-hari seperti ini saya
Bertahan selama 3 tahun. Saya tidak pernah berani memberitahu ibumu. Kenapa? Karena saya takut dia akan khawatir tentang saya. Tapi saat itu saya mengatupkan gigi dan bertahan. Karena saya punya keinginan yang kuat. Saya akan membuat perusahaan ini berhasil. Sudah selesai, sudah selesai. Saya akan memberikanmu kehidupan yang layak. Sebenarnya saya ingin memberitahumu. Di bisnis properti. Tidak seperti perusahaan komputer. Perusahaan internet. Saya perlu kamu memiliki IQ yang tinggi. Kamu punya begitu banyak ide. Kamu hanya duduk di sini dan mengetik di keyboard serta melihat komputer. Kamu akan pergi ke lokasi konstruksi. Kamu akan mendengar deru bulldozer. Kamu akan mencium bau beton dan baja. Rasa campuran itu. Kamu ingin bersama pekerja lapanganmu. Bersama teknisi dan insinyurmu. Mereka adalah sumber inspirasi terbaikmu. Dan tentu saja, aku mengatakan ini sekarang. Tidak tepat waktu. Tubuhmu. Maaf, anak. Aku akan memberimu beberapa informasi teknik. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja dengan kontrak ini. Oh benar. Apakah suksesimu berjalan lancar? Hei, tidak ada masalah besar dalam bisnis. Tapi yang kukhawatirkan setiap hari sekarang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Kamu berada di perusahaan kita sendiri. Yang kupedulikan hanya kontennya. Semua tentang penelitian dan pengembangan. Tapi di sini, aku akan menghabiskan 90% energiku untuk menangani hubungan personal. Mr. He, tolong tanda tangani. Tawaran perusahaan jauh lebih tinggi dari anggaran kita. Aku sudah menanyakan ini sebelumnya. Mengapa kamu mencarinya? Aku tidak tahu. Itu keputusan MRY. Kamu hanya perlu menandatanganinya. Kalau begitu aku tidak bisa menandatanganinya. Kamu bicara dengan Mr. Y. Tapi Mr. Y libur hari ini. Jika kamu tidak menandatanganinya, kontrak kita tidak akan berlaku. Uangnya juga tidak bisa dibuat. Jika ini menunda proyek itu tanggung jawabku. Oke, aku mengerti. Apakah kamu melihatnya? Menangani hal ini setiap hari. Aku melihatmu, Pangeran. Apakah ada konflik politik dengan Ratu? Ini masalah terbesar sekarang. Aku khawatir ini akan menjadi krisis terbesar di masa depan. Aku akan memberitahumu untuk membiarkan ibumu pensiun. Betapa indahnya berkeliling dunia dengan uang dan waktu luang. Oh, seandainya dia bisa berpikir seperti kamu. Kalau begitu dia bukan ibuku. Ibuku membuat obat tradisional Tiongkok. Semuanya tentang melawan Lao He. Tidak mungkin. Bukankah ibumu dan Lao He sudah pergi lebih awal? Pembagian properti juga cukup jelas. Apalagi yang tidak bisa membuatmu melepaskannya? Aku tidak mengerti wanita. Seperti kata pepatah. Seberapa dalam cinta, seberapa lama kebencian akan bertahan. Sutradara Haloding. Baiklah, kamu bilang Hiran, aku akan memberitahumu. Sangat kebetulan. Aku punya murid bernama Jaime. Dia ikut serta dalam eksperimen ini. Sungguh itu hebat. Aku menghubungi Jin. Dia bilang kamu bisa pergi ke Amerika. Tapi amati dulu sebentar. Kita harus melakukan berbagai eksperimen untuk mengetahui apakah kamu cocok. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi ini? Simpan selama 3 bulan. Oke. Oh begitu. Kalau begitu aku akan membicarakannya dengan ibuku. Terima kasih. Jangan khawatir. Perusahaan ada aku yang mengawasi. Bukankah Huayao juga ada ibumu? Apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan khawatir tentangmu. Aku khawatir tentang ibuku. Dia bercerai dengan ayahku lebih dari setahun yang lalu. Dia telah berubah banyak. Semuanya tentang perusahaan.
Aku takut dia tidak bisa menanganinya sendiri. Kenapa aku tidak menyuruh seseorang bertanya padamu lagi? Dengan cara ini, kamu bisa menaruh alamat institusi di sana. Beritahu aku tentang telepon atau sesuatu. Aku tahu kamu merasa kasihan pada Elena, tapi tidak memberinya semua proyek bagus. Apa semua proyek bagus? Kamu benar-benar berlebihan. Lupakan yang lainnya. Kamu tahu proyek yang sedang aku kerjakan. Aku harus. Oke. Lepaskan dan bicarakan saja. Apa maksudmu? Mari kita bicarakan. Halo. Ah, iya. Iya. Ajak dia masuk. Siapa? Saya melakukan wawancara dengan seorang reporter keuangan. Oh benar. Saya juga punya tamu lain hari ini. Tolong beritahu Xiao Zheng. Biarkan dia membantu saya menerangi dulu. Saya akan ke sana segera setelah wawancara selesai. Oke, silakan masuk. Mr. He sudah datang. Oke. Mr. He, Aduh, bunganya sedang mekar. Masih kamu? Kamu adalah jurnalis keuangan. Mengapa begitu? Bukankah versi gosipmu cukup ramai? haruskah saya bicara dengan Mr. He atau denganmu? Bicara dengan saya. Silakan masuk. Saya tidak menyangka itu adalah kenalan lama. Silakan duduk. Ya, karena kita adalah kenalan lama. Tanyakan apa saja yang kamu mau. Saya mencoba tahu segalanya. Hei kakak tua. Hei, ini tempat yang bagus. Semua orang bilang yang terpenting di properti adalah lokasi. He Wenhua cukup jeli. Apa maksudmu dia punya mata yang bagus? Saya yang memilih tempat ini. Seberapa keras saya berusaha menjatuhkannya. Saya sudah mencari semua koneksi lama ayah. Hei, apa itu masalah? Kapan kontraknya akan ditandatangani? Seharusnya bulan ini. Oh, beberapa sedang menatap. Ya tentu saja saya juga berharap lebih cepat. Mimpi panjang. Hei. Tanah ini adalah mimpiku. Jika bukan karena saya dan He Wenhua. Sekarang di tanah ini. Ini adalah bangunan yang saya desain. Sudah dibuka. Kamu sedang apa? Setelah kamu bercerai. Apa lagi yang kamu pikirkan untuk dilakukan? Hei, apa hal terpenting saat ini? Kapan kamu pikir bisa menyelesaikan masalah tanah ini? Jangan biarkan orang lain mengambil alih. Orang lain, aku benar-benar tidak percaya orang lain punya kemampuan ini. Terima kasih sudah berbicara denganku dengan sangat detail. Aku tidak terlalu paham dengan properti. Meskipun aku sudah mencari banyak informasi, tetapi masih setengah mengerti. Setelah apa yang kamu katakan dengan sederhana tadi, aku langsung mengerti banyak hal. Hahaha, aduh. Kamu ini itu. Xiao Hua, kamu pandai sekali berbicara. Haha. Benar juga. Aku punya pertanyaan pribadi, apa boleh tanya? Apa katamu? Menggie bilang, dia dan kamu adalah teman yang sangat-sangat dekat. Menggie dan aku sejak kecil. Rumah neneknya adalah tetangga kami. Kabupaten kami tidak besar. Kami dari TK ke SD ke SMP ke SMA. Selalu bersama. Ya meskipun keluarga Menggie sangat miskin. Tapi sejak kecil dia adalah orang yang punya harga diri kuat. Prestasi akademiknya juga sangat bagus. Itu. Kalau tidak ada apa-apa aku duluan ya. Oke, oh iya. Bagaimana dengan Hian? Dia bilang akan bangkit. Dia pasti akan bangkit. Aku sudah melihat wawancaramu dengan Hian 2 kali. Kupikir kamu sangat mengenal Hian. Hian adalah orang yang sangat sederhana, mudah dimengerti. Dia cerdas dan sensitif, jadi lukanya lebih dalam dari orang biasa. Kita orang luar tidak bisa membantunya. Yang bisa benar-benar melepaskan simpul di hatinya hanya keluarganya. Oh, begitu. Aku duluan ya. Terima kasih. Haha, sama-sama. Oke, aku tidak akan mengantarmu Ham. Hua dua-dua, apa yang kamu katakan pada Lauhi? Sebagai orang yang paling mengenalmu, kalau kamu takut aku akan melakukan sesuatu yang merugikanmu, apakah kamu hanya bisa membunuh orang untuk membungkam mereka? Kamu pakai apa sih? Aku dengar kamu dekat dengan Hian. Lauge sudah kamu tinggalkan. Jadi patah hati. Siapa dia? Apakah orang cacat itu kaya? Apa yang kamu lihat dari gambar sampah seperti itu? Orang seperti kamu, hak apa yang kamu punya untuk membicarakan perasaan orang lain? Apakah kamu tahu apa itu perasaan manusia? Ngaco banget.